Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ibadah Sabda bulan Kitab Suci Nasional. Mari kita awal dengan lagu pembukaan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu guru, Bapak, Ibu orang tua murid dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama berdoa sebagai keluarga yang terberkati oleh Allah dan bersedia untuk mendengarkan sabda Tuhan dari kitab suci dengan tema Allah yang penuh belas kasih. Karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabdanya serta merenungkannya. Doa pembukaan. Allah Bapa yang pengasih, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setia-Mu. Kami mohon, berilah kami hati yang hidup dan peka terhadap kehendak-Mu, juga terhadap situasi di sekitar kami. Berilah kami mata hati yang baru untuk dapat memandang Engkau sebagai juru selamat yang melindungi dan membebaskan kami dari maut. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Dimuliakanlah nama Tuhan. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu guru yang saya cintai, Bapak, Ibu orang tua, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Nah, di sini kita merenungkan bahwa kita akan pelajari untuk mengenal Yesus. Jadi, anak-anak seperti halnya Herodes, kita pun mungkin ingin mengenal Yesus lebih dalam dan ingin menemuinya. Apakah kita sudah berusaha untuk mewujudkannya? Hari ini, kita merasa bahwa ditegur seberapa besar keinginan kita untuk menemuinya. Sering kita berkata rindu padanya, ingin bercakap-cakap dan memeluknya. Tetapi tak ada usaha yang kita lakukan untuk mewujudkannya. Bahkan rasa malas untuk membaca kitab suci, mengikuti misa harian, menghadiri adorasi jauh lebih besar daripada kerinduan saya. Anak-anak, jadi bertanya-tanya, benarkah kita ingin menemuinya, atau kita hanya mengucapkan di atas mulut saja? Yang disampaikan Injil pada hari ini mengajarkan bahwa kita bisa terwujud dan menjadi nyata jika ada usaha yang dilakukan. Tuhan kembali mengingatkan kita untuk menekuni apa yang menjadi kerinduan kita. Sampai hal itu terwujud, percuma jika kita hanya berkata rindu, tetapi tak ada satupun tindakan nyata yang dilakukan untuk hal itu. Semoga sebesar apapun hambatan yang kita temui, semakin memperbesar usaha dan rasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Pertanyaan dari Injil pada hari ini, sudahkah kita berusaha untuk bertemu dengan Tuhan dalam keadaan apapun? Demikianlah firman Tuhan. Doa umat, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah yang Maha Rahim. Dia senantiasa menyertai kita, terutama di tengah kesulitan hidup yang kita alami saat ini. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja, Bapak Paus, Uskup, Imam, dan Diakon dengan kesehatan dan kebijaksanaan, agar mereka mampu mengembalakan umat-Mu di tengah wabah COVID-19 ini dengan kesabaran dan keteladanan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga Kristiani, agar di tengah kesulitan saat ini, kami tidak terputuskan, melainkan semakin mendekatkan diri dengan Dikau dan memperoleh kekuatan iman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sedang mengalami kesulitan, ya Bapa, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang menderita berbagai macam kesulitan.
Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami dalam menghadapi kesulitan ini, dan berilah harapan terang akan berlalunya kesulitan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para dokter, perawat, dan sukarelawan dalam pandemi COVID-19. Ya Bapa, berkatilah para dokter, perawat, serta sukarelawan dalam pandemi COVID-19, dalam karya cinta kasih mereka bagi para penderita, sebagai kelanjutan karya cinta kasih putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan SD Strada Dipa Marga, ya Bapa, semoga para guru dan karyawan SD Strada Dipa Marga selalu Engkau berikan kesejahteraan, kesehatan, dan kemampuan, serta kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya dan pelayanan, terutama dalam mendidik para siswa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SD Strada Dipa Marga, ya Bapa, berkatilah seluruh persiapan siswa-siswi SD Strada Dipa Marga, terutama dalam belajar untuk persiapan menghadapi PTS. Dan peliharalah kesehatan jiwa dan raga agar dapat melaksanakan semua soal-soal dengan baik dan benar sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kami percaya Engkau yang Maha Rahim dan Maha Murah mendengarkan dan mengabulkannya. Marilah kita kesatukan seluruh doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup, marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih Engkau telah menganugerahi kami kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami percaya bahwa sabda-Mu adalah kehadiran-Mu yang menguatkan iman, harapan, dan kasih kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon berkat Tuhan. Marilah kita hening sejenak dan mohon berkat Tuhan, agar sabda yang baru saja kita renungkan menjadi sumber kehidupan hidup kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ibadah kita telah selesai, marilah kita hidup dalam sabda-Mu. Syukur kepada Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow.
dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional, SD Seradadi Pamarga akan mengadakan lomba loh. Yuk kita lihat yuk infonya. Kelas 1 dan 2 lomba membaca kitab suci. Kelas 3 dan 5 lomba menyanyikan lagu rohani. Kelas 4 lomba membuat membatas kitab suci. Kelas 6 lomba menyanyikan mazmur. Jangan lupa ikut lombanya ya. God bless you.